Ya, terima kasih kepada Pak Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baiklah, pada sesi kali ini adalah sesi yang terakhir, yaitu tentang pendayagunaan zakat. Dan insya Allah pada sesi kali ini kita akan bersama dengan narasumber kita yang sudah kita kenal bersama-sama, yaitu Bapak Haji Dodok Sartono SEMM. Beliau ini terkenal dengan ayam gepreknya, ya. Saya sendiri juga kenalnya dengan ayam geprek. Beliau adalah seorang pengusaha. Beliau ini adalah Badan Pengurus Lazismu Jawa Tengah. Dari beliau insya Allah kita nanti akan mendengarkan paparan-paparan tentang pendayagunaan zakat. Ya, jadi kami mohon kepada semua peserta workshop pada malam hari ini, insya Allah, walaupun malam ini, ya sesi ini adalah sesi yang terakhir, tapi kami harapkan ini materi yang sangat penting, terutama buat dai zakat. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, saya aturkan kepada Bapak Dodok Sartono waktu dan tempat. Dipersilahkan. Terima kasih. Cek sound dulu Pak, sudah masuk Pak? Ya, sudah Pak, sudah jelas. Oh, iya. Sudah jelas? Jelas, insya Allah jelas Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, pengurus Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang saya hormati, rekan-rekan Badan Pengurus Lazismu Jawa Tengah maupun eksekutif yang saya hormati, kemudian bapak-bapak di Majelis Tabligh daerah se-Jawa Tengah dan seluruh yang hadir malam hari ini. Yang saya hormati, puji syukur pada Allah, malam hari ini kita sharing saja, berbagi informasi untuk nanti mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi kita untuk memperkuat gerakan sadar zakat sebagai salah satu pilar agama kita yang kadang sering diabaikan. Jadi ini rukun Islam yang pelaksanaannya sering dilompati. Maka saya kira salah satu tugas utama mubalik kita adalah melakukan pencerahan, penyadaran pentingnya zakat ini dalam pelaksanaan rukun Islam. Bapak-bapak, biar membantu fokus kita, saya bantu dengan slide ya. Saya ingin saya bantu dengan slide tentang lazismu. Biar nanti, karena ini kerjasama antara Majelis Tabligh dan dakwah khusus bersama lazismu untuk mengoptimalkan dana ZIS, baik penghimpunan maupun distribusinya, sehingga kita pengen menyamakan persepsi dulu, lazismu ini seperti apa gerakannya, kelembagaan seperti apa, termasuk dasar hukum, baik dasar hukum secara syariat maupun lebih khusus pada secara hukum positif di negara kita.
Nah, termasuk program-program kita apa, sehingga nanti yang bisa kita sinergikan dengan bapak-bapak di Radai Muhammadiyah bisa lebih mencerahkan umat kita untuk penegakan syariat. Jadi ini bukan masalah berapa dana yang kita himpun, bukan hanya berhitung tentang uangnya, tetapi ini berkaitan penegakan rukun Islam. Nah, saya ingin mempresentasikan tentang arah program dan kebijakan Lazismu Jawa Tengah. Nah, ini untuk ngawali ini impian Lazismu Jawa Tengah yang belum terwujud. Nah, mudah-mudahan dengan diundurnya 2 tahun, ini Allah memberikan kesempatan bagi Lazismu untuk mewujudkan impiannya, punya gedung zakat center di Kota Semarang. Nah, ini yang sudah kita gambar sejak periode awal saya 2,5 tahun melanjutkan Kiai Muslim. Saya langsung menggambar gedung ini sebagai goal akhir saya di periode ini, harapannya bisa meninggali gedung ini. Alhamdulillah sudah nyicil tanahnya sekitar 7 miliar, tapi harus ngangsur 10 tahun. Doanya para kiai mudah-mudahan nanti segera bisa nyicil bangunnya. Nih. Nah, Amin. ini sebagai prolog saya, kenapa pentingnya kita bersinergi dengan majelis, lembaga, ortum, lebih khusus adalah majelis taklik, dan mudah-mudahan ini nanti bisa jadi pola bagi Lazismu daerah untuk untuk bersinergi dengan majelis tablik. Coba sebentar, saya lupa, belum saya ingatkan teman-teman daerah, hanya gabungnya di pembukaan tadi. Pembukaan saya minta gabung, malam hari ini malah lupa tidak diminta bergabung. Saya cek sebentar. Nah, jadi ini sebagai prolog kita, kalau kita ingin cepat berjalan, berjalanlah sendiri. Memang kalau kita berjalan ini semua bisa lebih cepat. Lakukan sendiri, putuskan sendiri. Dan kita kadang sebagai pimpinan kalau nggak sabar, ya melakukan ini. Gawe surat dewe, undangan dewe, akhirnya harus rapat sendiri, diputuskan sendiri. Dan akhirnya apa? Di lapangan juga dieksekusi sendiri. Mungkin ini cepat, tapi saya ingin yang kedua ini. Tapi jika ingin jauh dan lama, berjalanlah bersama-sama. Lazismu kalau memang pengen cepat ya sendiri, semua dieksekusi sendiri cepat. Tetapi saya yakin itu tidak akan bertahan lama. Yang bertahan lama adalah, dan kita bisa berjalan jauh ke depan membangun visi kita, itu ketika kita bersinergi. Saya kira sekarang bukan lagi zamannya Superman. Film-film saja sudah tidak tidak up to date lagi, bangsanya Superman, superhero, Batman, sudah nggak ada. Sekarang filmnya adalah film-film sinergi para hero dunia. Maka ada film-film yang sifatnya sinergi para hero jadi satu, Avenger. Nah, itu para hero jadi satu. Maka bukan zamannya lagi kita show of force, MLO berjalan sendiri-sendiri. Maka harapan kita, harapan saya, Lazismu lebih fokus kepada penghimpunan, MLO itu fokus pada pendistribusian. Nah ini sehingga apa? Ya ada wilayah masing-masing. Harapan saya
PWM Jawa Tengah atau Muhammadiyah secara umum itu ditopang oleh dua kekuatan lembaga keuangan yang kuat. Kaki kanan ada Baitul Mal, diperankan oleh Lazismu, ini membiayai peran-peran dakwah sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Kaki kiri diperankan oleh Baitul Tanwil, yang di PWM ada ASB, BPRA ASB, ada BTM, yang ini akan membackup peran Muhammadiyah di sektor ekonomi produktif. Nah, sehingga dua inilah harapan saya yang akan menopang Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah bisa berjalan dan berdiri dengan kokoh, dengan mandiri, tanpa tergantung siapapun, termasuk pada pemerintah. Nih, mari kita bersinergi. Nah, Bapak-Bapak, sebagai prolog, saya ingin menyampaikan apa sih yang menjadi salah satu filosofi Lazismu hadir. Karena ini Lazismu Jawa Tengah, saya ingin menyampaikan fakta-fakta di Jawa Tengah. Yang ini menjadi filosofi, menjadi alasan kenapa Lazismu harus hadir. Selain secara tinjauan syar'i bahwa Lazismu pengen menegakkan rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat. Tetapi ada alasan-alasan secara sosial yang itu juga diajarkan agama kita tentang kondisi sosial kemiskinan di lingkungan kita, yang kita yakini salah satu solusinya adalah dengan zakat, infak, dan sedekah. Nah, saya ingin menyampaikan data-data infografis yang saya dapat. Pertama ini tentang peta kemiskinan Jawa Tengah. Ini aja sudah beberapa tahun lalu ya. Ini yang merah itu sangat miskin. Coba bayangkan, ini mayoritas Jawa Tengah itu petanya merah, berarti sangat miskin. Yang kuning miskin, yang hijau hampir miskin. Ini peta yang membuat Pemprov. Apa artinya? Kemiskinan di daerah kita, di bangsa kita itu sangat tinggi. Nah, ini yang pertama. Kita lihat secara umum kondisi Jawa Tengah tentang luas, jumlah penduduk, kemudian inflasi dan lain sebagainya. Lebih detail saya lanjutkan. Ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah di triwulan di 2020 kemarin, kita minus di triwulan minus 5,9%, di triwulan 3 di triwulan 2020 minus 3,9%. Nah, walaupun tadi disebut naik, tetapi naik dari keminusan. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Kondisi ekonomi kita apalagi diguncang oleh pandemi ini itu sangat mengalami kontraksi. Bahkan di sini untuk lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan kontraksinya terdalam, minus 33%. Artinya apa? Bagian transportasi sangat berdampak. Di kuliner perkiraan minusnya 7%. Sehingga termasuk saya yang biasa di kuliner sangat terasa di dampak pandemi ini. Apalagi mungkin bapak-bapak yang setiap hari sering ngisi pengajian sangat merasakan. Biasa jarang di rumah, muter terus ngisi pengajian, tapi masa pandemi ini di rumah saja. Apalagi yang tidak terbiasa dengan online jadi repot. Nah, makanya saya kira Lazismu juga memperhatikan ini. Ya. Nah, padahal ustadz-ustadz kita seperti ini, bapak-bapak,
biasanya tidak pernah mengeluh, bahkan kendeleng-goleng pun nggak pernah mengeluh. Maka apa respon kita? Tidak mungkin kita nunggu ustadz kita, para mubalik-mubalighot kita mengeluh ke lazismu, mengeluh ke Muhammadiyah. Maka kita harus responsif. Ini tengah dari IPM, Bapak Ibu, di tahun 2020. IPM kita itu peringkat sekitar 13-12. IPM ini itu diukur dari ekonomi pendapatan, yaitu dari per kapita. Nah, ini kondisi grafis IPM kita. Walaupun cara grafis naik terus, tetapi di nasional kita peringkat 12-13 itu naik turun. Nah, lanjutnya Bapak Ibu, ini tingkat kemiskinan Jawa Tengah. Yang saya lihat di infografis di Jawa Tengah baru terbit ini. September 2019 itu. Nah, kemiskinan kita memang mengalami turun sampai terakhir 10,5 berkaitan kemiskinan kita. Jadi 10,5%, di perkotaan 8,9, pedesaan 12,2. Nah, artinya apa? Kemiskinan kita masih tinggi. Bapak Ibu, ini prioritas program kerja di Jawa Tengah. Maka kita mesti lazismu Muhammadiyah itu bekerja biasanya bersinergi dengan pemerintah. Maka kita akan melihat apa program pemerintah. Nah, kita nanti akan punya irisan di program yang apa. Sehingga program kita ikut membantu mensukseskan pemerintah. Hanya saja di pandemi ini mesti program ini sangat sangat mengalami kontraksi dan arahnya mungkin agak berbeda karena lebih fokus sumber daya yang ada digunakan untuk melakukan penanganan dampak pandemi corona ini. Nah, berarti apa problem setting dan tantangan kita? Satu adalah kemiskinan yang masih tinggi. Kayak tadi angka-angka kemiskinan, pengangguran di sekitar kita di Jawa Tengah tinggi. Peta merah di Jawa Tengah masih tinggi, termasuk Sragen, kabupaten saya itu termasuk merah. Tetapi alhamdulillah penghimpunan zakatnya termasuk tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, problem kita adalah berkaitan paradok di sekitar kita. Nah, paradok kita seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu saya ingin menggambarkan paradok yang ada di sekitar kita. Nah, sisi lain, gedung-gedung haji dibangun dengan megah. Tetapi sisi lain, Bapak Ibu, kita lihat tetangga kita untuk berteduh saja kesulitan. Makan kesulitan. Tetapi tadi yang paradok, kita lebih mengutamakan simbol-simbol besar gedungnya. Maka ini saya sebut yang paradok di kita. Ya. Ini kesenjangan di kita. Kemudian sisi paradok lain untuk waiting list ini aja sudah tahun berapa ini? Itu waiting list haji, apalagi ini haji ditunda 2 tahun ini,
bisa jadi tahun ini kemungkinan besar ditunda lagi, itu 25 tahun lebih orang orang hari ini mendaftar haji, mungkin 25 tahun lagi baru bisa berangkat. Nah, sementara Bapak Ibu paradoksnya adalah tadi orang haji ngantri-ngantri, tetapi realisasi di zakat yang kurang sangat rendah, kurang dari 2%. Diprediksi dari potensi zakat itu 217 triliun, realisasinya hanya 3,7 triliun. Tidak ada 2%. Sementara yang haji ngantri. Nah, inilah paradoks kita. Maka apa? Mestinya ya rukun Islam dilakukan urutan. Ya. Sebelum haji, zakat dilakukan. Tapi realitanya seperti tadi, hajinya ngantri-ngantri, zakatnya nanti-nanti. Nah, inilah saya kira nanti menjadi salah satu tugas pokok para mubalik, para amil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan rukun Islam. Dari setting problem tadi, maka solusinya adalah zakat. Satu, dengan zakat ini meneguhkan syariat. Yang kedua, dengan zakat ini akan memberikan solusi. Hanya bagaimana sekarang caranya untuk menggerakkan potensi zakat ini. Apalagi sekarang tadi malam di PP juga mengikuti tentang potensi zakat wakaf tunai. Yang sekarang Muhammadiyah baru tahun kemarin akhir 2020 dapat sebagai nadir. Jadi selama ini sebetulnya Muhammadiyah itu belum punya legalitas sebagai nadir wakaf. Baru kemarin tahun 2020 diberikan resmi SK sebagai badan hukum nadir zakat. Dan kita termasuk Muhammadiyah itu berhak mengelola wakaf tunai. Nah, hanya di PP mungkin belum selesai siapa nanti yang akan menggarap wakaf tunai ini. Apakah majelis wakaf atau mungkin perlu dibentuk tim khusus. Saya kira ini tidak perlu saya sampaikan, saya sudah berbicara pada para mastahnya para ustadz, sehingga berkaitan dasar syar'i, berkaitan zakat tidak perlu saya sampaikan. Inilah hadis tentang yang menyebutkan 5 rukun Islam itu. Dan di surat At-Taubah meneguhkan sedekah yang wajib namanya zakat. Dan ini di surat At-Taubah juga bahwa bagi yang tidak zakat ada ancaman. Ini peruntukan zakat 8 asnaf, walaupun sekarang tafsir ketua PWN kita mendorong Dewan Syariah Lazismu untuk berpikir bahwa di hadis, di Al-Quran, kata beliau tidak pernah menyebut angka 8 mustahik itu. Asnaf tidak pernah disebut angka 8, tetapi kenapa kita menyebut 8? Membatasi sendiri. Maka kemarin di terakhir ketika pengukuhan lazismu itu menyebutkan kalau perlu Dewan Syariah Lazismu berijtihad menambah atau mengurangi asnaf. Karena di hadis katanya tidak menyebut angka 8.
maka kita juga tidak boleh membatasi 8. Kita tunggu nanti majelis Dewan Syariah kita. Nah, ini Bapak Ibu regulasi tentang zakat di peraturan perundang-undangan negara kita. Di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian PP 14 2014 pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan juga Peraturan Menteri Agama tahun 2015. Ini yang jadi dasar para lembaga maupun badan amil zakat bergerak mengelola dana YIS. Ini di internal kita. Di PP itu sudah mengeluarkan instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah agar di seluruh jenjang persyarikatan di AUM itu mendirikan kantor layanan lazismu. Karena di undang-undang disebut lembaga apapun baik perorangan maupun kelembagaan tidak boleh menghimpun dana zakat kecuali yang dapat izin resmi dari pemerintah. Yang menghimpun tanpa izin resmi pemerintah maka dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Nah, makanya kenapa harus lazismu? Ini cara undang-undang memang disebut ini. Jadi di undang ini 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Maka ini ancaman kurungan paling lama 1 tahun atau denda 50 juta. Maka kemarin digerakkan instruksi PP agar seluruh struktur di Muhammadiyah mendirikan kantor layanan termasuk di masjid-masjid Muhammadiyah. Biar tidak terjadi tindakan seperti ya ini sebagai payung ya. Nah, seperti kita mengendarai ini SIM-nya. Ya memang SIM itu kadang kita punya SIM selama 5 tahun sampai mati tidak pernah kena mukmen. Ya kalau pas tidak ada mukmenan aman saja. Tapi kalau nanti pas ada mukmenan kita tidak punya SIM ya bisa terdenda. Sama tadi dengan SIM sebagai amil zakat. Itu. Nah ini secara kelembagaan lazismu itu memang satu-satunya lembaga amil zakat di internal Muhammadiyah yang memiliki legalitas baik dari pemerintah maupun dari persyarikatan. Maka saya tandaskan bahwa tidak ada lembaga amil zakat di Muhammadiyah selain lazismu. Maka diharapkan kita selalu kampanye warga Muhammadiyah, terutama pimpinan, bisa membayar ZIS lewat lazismu. Nah ini alur koordinasi lazismu dari struktur Muhammadiyah, kemudian lazismu, artinya kita wilayah, itu SK-nya dari pusat, lazismu pusat, atas rekomendasi PBM. Nanti lazismu daerah, SK-nya dari lazismu wilayah, rekomendasi dari PDM. Sampai terbawah adalah kantor layanan, baik tingkat PJM, tingkat ranting, tingkat AUM, itu sebutannya kantor layanan. Jadi secara struktur lazismu, secara organisasi itu ada paling bawah di tingkat PDM atau daerah kabupaten. Di bawah itu namanya kantor layanan. Nah, sekarang bagaimana program lazismu Jawa Tengah tahun 2021? Kemarin di akhir 2 bulan Desember kemarin kita ngadakan Rakerwil. Dan salah satu poin-poinnya yang ingin sampaikan ini. Nah, program kita Bapak itu mengacu pada Perpres 59 2017
bahwa semua di Perpres ini intinya bahwa tentang apa pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam Transforming Our World, itu tentang agenda Sustainable Development (SDGs). Nah, guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempromosikan pendidikan, memerangi perubahan iklim, dan lain sebagainya. Di SDGs itu menetapkan 17 goal dan 116 dijelaskan di Perpres ini. Nah, nanti SDGs-nya ini. Sustainable Development Goals. Ada 17 ini yang disepakati oleh dunia. Nah, lazisme secara umum itu mendukung ini, pencapaian ini. Jadi kalau diturunkan ini, kemudian tingkat dunia diturunkan di Indonesia menjadi Perpres tadi, kemudian di Muhammadiyah diturunkan menjadi program yang acuan di lazisme. Kemudian nasional dikerucutkan lagi, ini prioritas program Pemprov Jateng 1-6 ini. Nah, kita irisannya di nomor 2 dan nomor 3 tentang penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kualitas kompetensi SDM dan layanan sosial dasar. Nah, irisan kita ini untuk lazisme Jawa Tengah, irisannya dengan program prioritas pemerintah provinsi. Juga yang berikutnya yang jadi dasar kita, program kita adalah Undang-Undang Zakat tadi di pasal 26 tentang pendistribusian zakat itu dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Maka di undang-undang ini juga sudah diberikan garis-garis besar untuk apa dana ZIS yang terhimpun. Maka ini ada 3 penjelasan ini. Bahwa zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan kualitas umat. Yang dimaksud usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan. Nah, ini nanti jadi prioritas kita. Program lazisme di 5 prioritas adalah bagaimana di usaha produktif. Nah, yang kedua itu bahwa daya gunaan zakat untuk usaha produktif dimaksud di ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Tetap prioritas adalah berkaitan tadi kebutuhan dasar mustahik tentang sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Nah, nanti kalau lebih mungkin tadi berkaitan, maka kita porsi di Jawa Tengah, bahkan di lazisme nasional, untuk daerah kabupaten, kita alokasi dana ZIS itu 70% untuk produktif, 30% untuk konsumtif. Nah, kita lebih dominan di produktifnya. Nah, ini 6 pilar program utama aksi layanan lazisme. Ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan, kesehatan, lingkungan, pendidikan. Nanti setiap pilar ini banyak. Di ekonomi ada UMKM, ada tani bangkit, dan lain sebagainya. Di sosial dakwah, kita sekarang kemarin mendanai dai di pedalaman di luar Jawa, kerjasama dengan Majelis Tabligh pimpinan pusat. Kita membiayai 10
dai di pedalaman yang dikelola oleh Majelis Tabligh Pusat, yang gaji Lazismu Jawa Tengah. Kemarin kontrak 1 tahun baru selesai, insya Allah tahun ini akan kita lanjutkan. Nah, saya kira Majelis Tabligh wilayah bisa jadi membuat inisiatif program untuk dai pedalaman. Saya di Sragen kemarin Lazismu membuat sekolah dai. Ini kita tujukan hanya 6 bulan pendidikan di asrama. Kemudian 1,5 tahun pengabdian di masyarakat di desa-desa terpencil. Yang kita prioritaskan belum ada PRM atau umpamanya ada PRM lemah, tinggi kristenisasi. Nah, sekolah dai kita tempatkan sana. 100% dibiayai oleh Lazismu, gratis. Nah, hanya kemarin pandemi, kemudian santrinya dipulangkan semua sampai sekarang belum bisa move on. Nah, mungkin nanti bisa diduplikat di Jawa Tengah. Saya lihat asrama PWM yang ada di mana itu banyak kosongnya. Di mana itu? Saya pernah ngisi yang biasa dipakai kedokteran Unimus. Nah, itu bisa jadi alternatif pesantren, apalagi di dekatnya akan bangun komplek peternakan kambing. Nah, pendekatan dalam pelaksanaan programnya ada 3 model pelaksanaan program kita. Ada yang pendekatan karitatif tadi, konsumtif, yang sifatnya emergensi, untuk bencana mungkin, untuk orang tidak mungkin produktif. Nah, sifatnya karitatif ini. Kemudian pendekatan pengembangan, biasanya bentuknya UMKM, gitu. Termasuk pendekatan pemberdayaan, ya ini mirip-mirip. Terakhir adalah pendekatan advokasi, pendampingan. Misal pasca, termasuk pasca bencana dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak-bapak 5 prioritas utama Lazismu Jawa Tengah tahun 2021. Nah, ini mudah-mudahan nanti mohon doanya para kiai, para ustadz, mudah-mudahan 5 prioritas Lazismu ini terwujud. 35 Lazismu daerah bisa terkoneksi oleh SIM Jiska kita. Ya. Nah, semua online, real time, itu dengan SIM Jiska ini. 2, penghimpunan kita targetkan tiap KL naik 25%. Di Jateng nanti kita proyeksikan 2021 total 93 M. Nah, kemarin baru 60 sekian M. Kemudian yang ketiga, peningkatan kedisiplinan berkaitan pelaporan. Kemudian yang keempat itu 35 daerah nanti bisa teraudit dan WTP. Insya Allah tahun ini audit pembukuan 2020 akan dilakukan di awal-awal 2021 ini. Mohon doanya mudah-mudahan nanti 35 kabupaten kota bisa mengikuti. Kemarin tahun 2020 itu baru 28 kabupaten kota. Kemudian terakhir tentang standarisasi Lazismu. Harapan kita 30 daerah kategori hijau. Sekarang baru 5 daerah yang kategori hijau, berarti performanya bagus. Nah, ini 5 IKAL kita, indikator aksi layanan kita, unggulan Jawa Tengah. Ada pemberdayaan UMKM, beasiswa Sang Surya, peduli guru, Save Our School, Qaryah Thayyibah. Nah, Qaryah Thayyibah ini kerjasama dengan PWA dan PDA se-Jawa Tengah. Lazismu siap mendanai program PWA Qaryah Thayyibah ini setiap kabupaten.
Nah, Save Our School dan pendidikan guru ini dengan Dikdasmen. Nah, Dikdasmen karena banyak sekolah kita yang berdampak pandemi ini, maka program 3 dan 4 ini sebagai fokus kita untuk recovery sekolah-sekolah kita. Termasuk yang kedua beasiswa Sang Surya ini untuk mahasiswa. Nah, seperti apa yang sudah kita lakukan Bapak-bapak di akhir sesi ini? Saya ingin menyampaikan ini capaian-capaian yang dilakukan oleh Lazismo Jawa Tengah di tahun 2020. Nah, ini penghimpunan kita. Zakat tahun 2020 ada 28 miliar, infak ada 21 miliar, sedekah ada 3,5 miliar, dana kemanusiaan ini termasuk bencana itu ada 11,9 miliar, total 64 miliar. Kita proyeksikan 2021 ada 93 miliar. Mohon doanya mudah-mudahan terwujud. Nah, ini secara infografis penghimpunan kita 2020. Nah, seperti tadi zakat, infak, sedekah, kemanusiaan. Nah, ini kalau dihitung per kabupaten dari jumlah muzakinya. Nah, ini yang tertinggi Karanganyar, Kendal. Itu tertinggi dari jumlah muzakinya. Nah, kalau penghimpunannya kemarin antara lain Banyumas, Sragen, Kendal itu yang tertinggi. Nah, ini capaian IKAL kita 4 program unggulan di 2020. Jadi 2020 kita hanya 4 program unggulan. Untuk 2021 kita tambah 1 program lagi tadi Qoryah Thoyibah. Siapa tahu nanti Majelis Tabligh punya program yang lebih menarik, bisa kita jual ke donatur, bisa jadi prioritas tahun depan. Ini pemberdayaan UMKM kita. Nah, ini saya rinci aja. Nah, ini pemberdayaan UMKM target 600 UMKM kita realisasi 480 KM. Tercapai 72,2%. Beasiswa Sang Surya untuk mahasiswa ini itu target 479, realisasi 607. Jadi 100% lebih tercapai. Nah, kemudian di Peduli Guru kita 174% capaiannya. Target 4.400 guru, realisasinya 7.700 guru. Hampir 200%. Save Our School, nah ini untuk sekolah kita, menyelamatkan sekolah kita. Capaian hanya 82% dari target 1.100, realisasi 990-an. Nah, selain 4 prioritas program tadi, ada program lainnya di Jawa Tengah yang capaiannya seperti ini. Nah, IKAL lainnya beasiswa Mentari ini untuk SD, SMP, SMA kita ada realisasinya 3.023. Tani Bangkit ada 18, termasuk kemarin kita panen raya Tani Bangkit di Banyumas. Luar biasa, itu ada 4,5 hektar yang diberdayakan oleh Lazismo. Kemudian peternakan masyarakat madani ada 43. Kemudian untuk mobil klinik ada 3.600. Ini dampak layanannya 3.619. Nah, jadi layanan mobil klinik kita.
Kemudian peduli kesehatan ada 1.100. Kemudian meningkatkan gizi timbang ada 521, itu IKAL lainnya. Kemudian dai mandiri ada 967 yang kita biayai se-Jawa Tengah. Kemudian program Back to Masjid, pemberdayaan mualaf, dai perkotaan, kemudian pengembangan internal persyarikatan. Di internal beberapa program kerjasama dengan MLO. MSC, kemudian ada Indonesia Siaga, Muhammadiyah ID, kemudian ada bedah rumah. Kemarin juga di Banyumas ada bedah rumah. Alhamdulillah luar biasa, 23 juta bisa rumah layak, sudah permanen. Ramadan mencerahkan, kemudian kado Ramadan, korban untuk ketahanan pangan. Kemarin korban kita tahun kemarin alhamdulillah naik, yang kita wujudkan dalam bentuk rendangmu. Ada 11.000 kaleng rendangmu. Nah, inilah saya kira tugas para dai berikutnya, yaitu melakukan edukasi. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan quote dari Stephen Covey, bahwa kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Maksudnya apa? Mari, ini tugas para dai, tugas kita semua, agar di masyarakat kita terjadi perubahan yang permanen, perubahan yang mendasar, yang besar. Kita ubah pola pikir umat kita, masyarakat kita, dengan melakukan edukasi. Nah, tapi kalau kita hanya langsung mengubah perilaku, akhlaknya saja tidak kita ubah akidahnya, ya tidak akan tahan lama. Maka ubah akidah, keyakinan, belief-nya, kemudian pola pikirnya, kemudian didukung dengan sistem. Nah, terakhir, pesan Einstein, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil berbeda. Kalau saya artikan secara bebas, orang gila itu orang yang ingin hasilnya beda tetapi memakai cara yang sama. Jadi kalau kita, teman-teman, bapak-bapak semua, kalau kemarin-kemarin melakukan strategi A kok hasilnya B, maka mari kalau pengen hasilnya C kita ubah strateginya. Sehingga kita tidak kategori sebagai orang yang gila. Karena apa? Melakukan hal yang sama, harapannya hasilnya berbeda. Nah, saya kira ini, let's do it. Maka tak ada keajaiban hanya dari belajar. Keajaiban hadir saat dipraktekkan. Dan itulah keajaiban yang disampaikan oleh Kiai Dahlan. Al-Ma'un itu kalau hanya dibaca-baca ya mujizatnya nggak akan keluar. Al-Ma'un mujizatnya itu keluar ketika dipraktekkan. Menjadi panti asuhan, menjadi rumah sakit, menjadi lazismu seperti ini. Itu karena mempraktekkan surat Al-Ma'un. Maka yang saya sampaikan tadi ya sekedar apa? Untuk stimulus kita, dan tidak akan terjadi apa-apa kalau tidak kita lakukan bersama-sama. Maka mari gerakan penyadaran zakat, pemberdayaan masyarakat ini kita lakukan bersama-sama. Dengan Kopdai Zakat ini harapan kita adalah bisa menggerakkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, dan hasil dana zakat ini harapan kita bisa berimbas pada penanggulangan kemiskinan. Saya kira ini Bapak-bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Monggo mungkin kalau ada tanya jawab,
saya kembalikan kepada moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Dodo yang telah memberikan kita advice macam-macam dari mulai bagaimana kita bertindak nanti di lapangan dan lain sebagainya. Tentu target yang paling besar yang akan dicapai oleh Lazismu Jawa Tengah yaitu dengan memperkuat kesadaran masyarakat, jamaah, dan juga para anggota Perserikatan Muhammadiyah tentang adanya sadar zakat. Ya, tentu ya tidak berharap dengan jumlah berapa uang yang akan diharapkan oleh ditasarufkan kepada Lazismu, tapi bukan masalah jumlahnya, tapi kesadaran. Ya, jadi makanya di sini Lazismu bekerja sama dengan MTDK Jawa Tengah, tentunya MTDK Jawa Tengah tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya melibatkan MTDK se-Jawa Tengah, yaitu kabupaten-kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dan tentu Lazismu juga tidak ingin bekerja sendiri, ya. Kita ingin bekerja sendiri, tetap seperti pedagang bakso itu. Jadi mulai dari cuci, mempersiapkan, jualan, akhirnya sampai cuci piring pun sendiri. Nah ini tidak mau. Ya, Lazismu Jawa Tengah menggandeng beberapa organisasi-organisasi yang kiranya bisa diajak kerjasama. Di antaranya adalah kita sebagai majelis, salah satu majelis yang ada di PWM Jawa Tengah. Oke, untuk menindaklanjuti dari ini, kami akan membuka 2 sesi pertanyaan untuk masing-masing sesi. 3 pertanyaan kami harapkan untuk awal itu dari bapak-bapak, para asatidz, para kiai dari jamaah tabligh di daring, ya, dari jamaah Zoomiyah. Ya. Jadi mungkin bisa mengangkat tangannya, ya, raise hand itu di situ ada, boleh nanti dengan memperkenalkan diri dari mana dan langsung memberikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Silakan untuk kepada bapak-bapak yang dari daerah, silakan kami beri kesempatan. Oh iya, ini ada Pak Joko Susilo. Silakan Pak Joko Susilo. Pak Joko Susilo di-unmute dulu. Diaktifkan. Di-mute. Ya. Pak Joko, iya, oke. Silakan Pak Joko. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk Pak ya. Nggih, monggo Pak. Nggih, langsung. Pak Dodo mau tanya Pak Dodo. Iya, Pak Joko. Untuk layanan Lazismu yang bidang pendidikan Pak Dodo. Iya. Ini kan masih banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang masih kecil-kecil gitu. Teman-teman kita, teman guru itu gajinya masih ada yang 500, 600. Apakah itu bisa ditopang dari Lazismu? Itu Pak Dodo, makasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Joko. Selanjutnya mungkin ada dari daerah yang lain. Ya. Silakan Bapak-bapak ataupun Ibu-ibu yang dari jamaah Zoomiyah. Silakan.
Ya, mungkin selain Pak Joko ada? Atau mungkin sambil dijawab dulu, Ustaz? Oke, Oke. Pak Joko Susilo, terima kasih. Saya kira ini memang jadi keprihatinan kita bersama berkaitan kondisi sekolah kita yang memang ada ekstrim kanan, ekstrim kiri dalam honornya, kesejahteraannya. Ada sekolah-sekolah kita yang mungkin melebihi PNS, tapi sekolahan kita ada yang sangat minim. Kemarin saya pernah ke sebuah TK Aisyah. Saya tanya, karena muridnya sedikit, Bu, di sini digaji berapa itu? Dia bilang 50.000 kan. Saya digaji kepala TK Aisyah itu. Tidak perlu saya sebutkan namanya atau daerahnya, nanti nggak enak. Tapi itu real. Saya tanya-tanya sekolah muridnya hanya sekitar belasan. Saya tanya gajinya berapa, dia kepala 50.000 per bulan. Saya tanya kok bisa hidup, Bu, motornya baru. Nah, dia cerita, saya itu perangkat desa, saya di sini mengabdi, Pak. Itu dan diizinkan suami saya, alhamdulillah. Nah, kan itu banyak MI terutama SD kita yang itu. Kalau Solo saya kira hanya 5 kecamatan, 5 ya Pak. Itu saya kira rentangnya mesti gap-nya tidak terlalu jauh lah. Misal Solo itu mau mensubsidi yang kuat mensubsidi yang lemah, saya kira tidak akan berat. Maka monggo lazismu bisa digandeng Pak Waloyo di Solo, dan tadi di Solo saya yakin tidak terlalu ekstrim jenjangnya. Beda dengan kabupaten-kabupaten yang sangat luas. Kemarin saya ke Banyumas itu 27 kecamatan. Kemarin ke kecamatan satu aja 1,5 jam baru nyampe. Itu menandakan mesti jenjang kesenjangan kesejahteraan antar kecamatan bahkan antara kaum mesti akan sangat variatif. Saya kira itu, makanya kita membuat program peduli guru dan Save Our School itu dalam rangka itu mari kita tata sedikit demi sedikit. Kemarin kita menggulirkan walaupun tidak banyak dengan Dikdasmen itu menambahi 100, menambahi 200 rupiah, itu harapan kita cukup menggembirakan. Dan teman-teman daerah lazismu, daerah juga kita sarankan mari kita bantu guru-guru kita. Nah ini juga banyak saya lihat beberapa lazismu daerah ikut bergabung, monggo nanti berkaitan program beasiswa, Save Our School, kemudian peduli guru, bisa membantu sekolah kita. Saya kebetulan tiap tahun itu berusaha mendampingi sekolah yang mau mati. Tahun yang dulu itu di SMP Muhammadiyah Sukodono itu murid kelas 1-nya tinggal 1. Nah, kita tangani. Alhamdulillah tahun kemarin dapat 26. Itu. Nah, saya ini baru nangani SMA Musa. Itu muridnya tinggal 7 sama 8. Ya. Nah, kita tangani, mudah-mudahan nanti ya seperti ini bentuk kita ya sedikit demi sedikit karena memang kekuatan lazismu sangat terbatas. Tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya Kopdai zakat ini akan menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat lewat lazismu. Itu. Nah ini juga ada yang tanya Pak, model pemberdayaan UMKM, apanya sebatas modal dan gerobak atau sampai pemasarannya, dan maksimal berapa rupiah bantuan dari program tersebut. Nah ini ada beberapa macam. Kayak kemarin saya berkunjung di Banyumas, itu didampingi. Kemudian sana itu produksi dibelikan mesinnya. Jadi masalah biaya
itu kita tidak ada standar yang mesti sesuai kebutuhan. Kayak di Sragen itu kasih gerobak plus uang untuk modal kerja awal. Itu. Ya. Kemudian ada evaluasi pembinaan rutin. Jadi model pemberdayaan kita seperti itu. Kita memang Lazismu tidak expert di bidang pembinaannya. Kita pembinaannya kalau itu pertanian atau langsung masyarakat, kita biasanya bersama dengan MPM. Atau itu berkaitan dengan ekonomi, dengan majelis ekonomi. Karena Lazismu memang bukan expert untuk membina UMKM. Expert kita, gimana rekon teman-teman majelis yang membidangi, kalau oke, ya kita bantu. Kalau nggak oke, ya berarti kalau ahlinya aja nggak recommended, ya kita nggak berani. Intinya seperti itu, Pak. Ini dari Pak Ghazali, ya. Gitu, Pak. Ya, nggih, matur nuwun Pak Dodo. Ya, mungkin selain Pak Joko Susilo tadi ada Pak Maryanto. Ya, ada Pak Maryanto. Ya, Pak Maryanto duluan. Monggo silakan Pak Maryanto. Monggo. Pak Maryanto. Oke, silakan. Dari Purwodadi, Pak ya. Ya, Purwodadi. Cuma ini saya Plupuh Sragen, Pak Dodo. Kita iya. Ya, tanah kelahiran saya. Oh ya, masih keluarganya Pak Kamto. Saya adiknya Pak Kamto. Oh iya. Ini yang kita tanyakan ini Pak. Jadi kan masing-masing daerah ataupun ranting atau kecamatan pun sudah ada Lazismu. Untuk pentasarufannya itu lebih kita utamakan sekitar daerah kita, atau misalkan kecamatan atau kabupaten. Ketika lembaga-lembaga yang ada di Muhammadiyah itu, maaf tadi disinggung tentang maaf honor guru itu masih mustahik semuanya lah. Guru Muhammadiyah mayoritas mungkin masih mustahik, belum muzaki ya. Nah, kita utamakan untuk mensupport yang sekitar daerah kita yang ada, atau tadi untuk membiayai daerah terdalam, terluar, terpencil dan lain sebagainya, itu lebih afdol dan utama mana? Misalkan sama-sama kita di jalan dakwah ini. Itu yang pertama. Karena memang sekarang kan dari lembaga-lembaga sekolah itu kan persaingannya sangat ketat. Dari fasilitas, dari gedung, dari macam-macamnya itu kan sangat bersaing sekali, sangat dinamis. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan SPP, mengandalkan uang gedung, kita narik uang gedungnya kadang malah rapayu kan gitu. Gimana kita mau maju, mau mengembangkan institusi kalau nggak ada dana-dana SPP. Lah, kalau mau menarik SPP atau menarik uang bangunan, malah melayu anak-anaknya. Kayak tadi terjadi pergeseran orang milihnya. Gitu. Nah, maka mungkin bisa Lazismu bisa mensupport kalau misal tidak dapat dari anak, mungkin dari baik fisik maupun SDM-nya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kita adalah sekarang kan muncul filantropi yang banyak sekali. Organisasi apapun sekarang membentuk gitu ya. Artinya di mana di situ banyak kernet atau kondektur yang towo-towo, yang aktif nawakno, aktif nyari penumpang, insya Allah akan lebih eksis gitu ya. Mungkin ada trik apa yang bisa kita lakukan, mungkin di Sragen, di Karanganyar, di Tegal, maaf tadi sudah disebutkan perolehannya banyak-banyak itu, trik-trik jadi towo-towo ini narik-nariknya. Kalau tadi kita sudah tanya sama Pak Prof Hilmi, ya kita membuat konten-konten, membuat apa-apa begitu ya. Mungkin ada cara lain selain itu mungkin Pak. Ya, oke. Kayak gitu aja. Dua hal yang perlu kita tetap kawruh kepada para suhu yang sudah berpengalaman di situ. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Maryanto. Selanjutnya untuk yang penanya ketiga, Pak Fahru Rozi.
dari Brebes, monggo Pak Farul Razi. Tafadhol Oke. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar pengalaman ketika tahun 2000 khusus Kabupaten Brebes pernah bekerja sama dengan Lazismu, di mana di sini pengembangannya adalah membuat UMKM untuk masjid. Yang sudah menjadi percontohan adalah di Masjid Ahmad Dahlan yang ada di Paguyangan, di Bumiayu itu. Nah, akan tetapi ya setahun berjalan, kemudian karena ada kendala-kendala yang ada itu, yang ada itu menghambat. Salah satunya adalah modal yang kurang memadai, sehingga sedikit demi sedikit akhirnya tambah preteli. Habis Nah, ya, Pak. ini persoalan, ini sebuah persoalan dari persoalan yang kami lakukan di Majelis Tabligh Brebes ini. Nah, dari situ kami menyimpulkan bahwa kita sebagai petugas sebenarnya, di samping sebagai dai zakat, di samping sebagai seorang untuk Muhammadiyah ini tentang adanya zakat ini, agar pemasukan zakat itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang menjadi kendala adalah kurang adanya motivasi dari yang lain. Ya, salah satunya adalah kalau ini dari saya, ya saya sendirilah yang bekerja, saya sendirilah yang melaksanakan, dan saya sendirilah yang harus melanjutkan rencana yang ada ini. Ya, Nah, ini intinya Pak dipersingkat Pak Rozi. Ya. Ini artinya motivasi yang bagaimana yang bisa menjadi motorik untuk Majelis Tabligh Dakwah khusus ini, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Farul Razi dari Brebes. Oke, Ustaz Dodo, itu tadi ada Pak Joko sudah dijawab. Selanjutnya ada Pak Maryanto dari Grobogan, ini juga bertanya tentang masalah pendidikan dan juga trik di lapangan bagaimana nanti dalam penyampaiannya untuk supaya bisa berhasil dengan maksimal. Begitu juga Pak Farul Razi. Monggo Ustaz, tafadhol. Pak Maryanto ya, Purwodadi, ya ini Plupuh, kelahiran saya ya Plupuh. Pak Kamto tadi pagi juga ikut hadir ya pembukaan. Gini, pertama dulu berkaitan penghimpunan. Saya kira ini memang perlu sinergi. Kenapa kita ini ada Kopdai Zakat dalam rangka menggerakkan penghimpunan. Selain itu, saya lebih menyarankan kalau di desa, di tingkat kabupaten, itu pada penghimpunan yang sifatnya retail, Pak. Kencleng itu sangat efektif. Di Sragen itu bisa 11-10 miliar 2 tahun yang lalu. Itu 70% adalah retail. Ya, kencleng-kencleng itu, Pak. Termasuk saya katakan di di NU tetangga kita tertinggi nasional itu juga di Sragen. Gerakannya apa? Kencelengisasi dengan gerakan 1000 koin itu. Karena mereka punya basis jamaah luar biasa. Setiap jamaah dikasih kenceleng satu-satu, dan itu yang dilakukan Lazismu Sragen. Ahad pagi kasih kenceleng. Toko-toko kasih kenceleng.
pimpinan-pimpinan PDM kasih canceling sebulan sekali. Nanti suruh bawa atau didatangi oleh petugas lazisme. Ini yang masih efektif karena di kota-kota kecil. Kalau di kota besar main di medsos, mungkin di online atau tadi kita di corporate, CSR itu mungkin lebih efektif tadi membuat proposal-proposal program kerja yang menarik. Nah ini saya kira berkaitan nanti itu Direktur Lazismu Jawa Tengah itu dulu dari Lazismu Sragen, nanti bisa ikut sharing cara penghimpunan yang praktis dan berdampak luar biasa. Ini yang jadi problem di daerah-daerah kebanyakan ya di penghimpunan. Kita mau bicara punya program layanan luar biasa, nggak ada penghimpunan ya kosong. Nggak akan bisa jalan. Termasuk tadi apa yang ditanyakan Pak Fakhrul Razi ya, banyak program akhirnya macet karena kurang dana. Apalagi semua harus ditangani sendiri. Nah inilah pentingnya kita bersinergi. Sehingga tidak semua kita seperti manajemen tukang cukur. Semua kita lakukan sendiri. Itu. Nah, termasuk tadi Pak Marianto berkaitan dengan sekolahan kita. Nah, makanya mari ini saya juga baru menggerakkan, membuat pilot project di daerah saya di Sragen, pendampingan sekolah-sekolah yang mau mati bagaimana menjadi sekolah sehat. Saya minta data semua sekolah yang siswanya di bawah 100 siswa SDMI. Nah, kemudian nanti akan kita dampingi dengan dana JIS tadi, out of school, peduli guru, dan beasiswa. Jadi kita sampaikan bahwa sekolahan tidak gratis, sekolahan bayar. Sekolah yang saya ceritakan tadi, MI yang muridnya tinggal 3, itu dulu gratis. Muridnya masuk kasih seragam, itu kasih buku. Malah nggak ada muridnya. Bahkan diancam oleh Depak kalau tahun depan tidak ada siswa lebih dari 10 mau ditutup. Nah, terus kita benahi, kita dampingi, alhamdulillah kemarin ke PDM itu bilang Pak ini sekolahannya sekarang kurang gedung, paralel 22. Nah itu dulu gratis nggak ada siswanya, setelah bayar malah kurang-kurang gedungnya. Nah memang kita tidak bayar, tetapi apa? Ada beasiswa bagi keluarga miskin dan yatim. Siapa yang bayar? Yang ngasih beasiswa? Lazismu. Sehingga Pak sekolahan tetap dapat pemasukan walaupun siswanya tidak bayar. Nah, strateginya seperti itu. Selain tadi program-program seperti itu kita jual ke masyarakat. Makanya kita membiayai sekian guru. Per bulan nyubsidi 250.000 kali berapa bulan, berarti setahun kita butuh berapa uang. Nah itu kita jual ke masyarakat, biasanya orang lebih peduli kalau kita real. Kita akan membiayai 100 guru, per orang kita subsidi 500 atau 250, nggak usah banyak-banyak dulu, kan ini subsidi tambahan. Kita butuh sekian juta, mohon yang berpartisipasi. Nah ini akan lebih menarik kira-kira, sambil tadi tingkatkan kualitas sekolahan kita. Sekolah yang saya katakan SMP tadi, Muhammadiyah tadi, itu muridnya tinggal 1. Itu gratis, nyari siswa, iming-imingnya seragam, buku, gratis. Akhirnya kita perbaiki, kita dampingi banyak. 50.000 plus yang mau boarding, kita siapkan, bayarnya 500.000. Malah muridnya melonjak 26. Sekarang targetnya paralel 2. Nah, itu yang bahwa
ketika kita mengelola sekolah kita sungguh-sungguh, insya Allah sekolah kita mandiri. Kemudian tadi bagaimana Pak Fahrul Razi tadi, nah saya kira lazismu memang bukan Superman yang bisa mencukupi apapun kebutuhan mustahik atau MLO. Saya kira memang perlu sinergi. Mari bantu lazismu. Saya sudah keliling hampir di semua kabupaten di periode setahun saya. Saya mendengar lazismu daerah apa keluhannya, saya dengar saja. Akhirnya kemudian kita perbaiki, alhamdulillah performanya naik dan kita bagi strategi trik-trik mudah untuk memberdayakan lazismu. Saya kira majelis tablik, saya kira juga kadang perlu. Mari mungkin di wilayah apa yang bisa kita sinergikan dengan lebih kuat. Kalau perlu roadshow, kita tengok mubalik kita. Sebetulnya mubalik kita tengok, kita dengarkan, itu 50% masalahnya selesai. Nah, nanti yang 50% lainnya tinggal tindak lanjutnya. Tapi minimal silaturahim dari wilayah itu penting. Itu yang saya lakukan ketika saya awal-awal menjabat di lazismu. Target saya setahun semua daerah sudah saya kunjungi. Alhamdulillah selesai di tahun pertama. Nah, jadi motivasinya ya tadi dai kita ajak storming, kemudian langkah-langkah kecil. Yang penting dai kita juga tidak usah baperan, ngambekan, itu saya kira juga bukan tipe orang Muhammadiyah. Saya kira ini untuk lebih detailnya tadi yang motivasi mungkin dari majelis tablik wilayah akan sangat pas untuk memotivasi tadi. Ya. Oke, matur nuwun Pak Dodo. Ya, dari pendidikan memang sekarang ini situasinya kita sangat-sangat menyedihkan. Saya kira bukan hanya di lembaga pendidikan Muhammadiyah kita saja, tapi di semua lembaga pendidikan di luar Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah yang terkenal bagus saja, suasananya sudah sangat menyedihkan. Saya pernah mendengar sampai bahkan sekarang itu pembayaran SPP sekarang paling masuk kurang lebih 10%. Itu banyak terjadi di lembaga sekolah. Bukan hanya pendidikan Muhammadiyah saja, di luar Muhammadiyah juga begitu. Jadi bahkan ada sekolah yang sampai merumahkan guru-gurunya. Nah, itu perlu tadi ada terobosan-terobosan. Kalau untuk berupa fundraising yang paling kecil itu tadi disampaikan oleh Pak Dodo tentang kenceleng. Nah, kenceleng ya sedikit bercerita luar biasa memang kenceleng itu dari ibu-ibu sisa di pasar itu pun kalau dihimpun ya tadi ya tetangga sebelah itu tadi recehan, tapi karena jamaahnya banyak bisa luar biasa. Tapi insya Allah kalau Muhammadiyah juga mungkin bisa mencari melalui fundraising. Sekarang kan zaman digital ini sudah begitu canggihnya luar biasa. Jadi ada lembaga-lembaga mencari uang, mencari fundraisingnya itu bukan dari manual tradisional, tapi sudah di langit. Ya, artinya siapa? Artinya sudah pokoknya di internet, ditaruh di internet, selanjutnya nanti orang yang nggak kenal siapapun juga akan memasukkan itu. Yang penting menampilkan satu pola-pola ataupun kegiatan-kegiatan yang menarik publik. Jadi dia kencelengnya bukan di kotak-kotak kecil, ya, tapi di langit. Sudah nggak kelihatan. Dan ternyata luar biasa, banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah sukses. Ya, dan itu mungkin bisa kita duplikasi yang begitu. Dan insya Allah Muhammadiyah mampu dengan yang kayak gitu. Baiklah, untuk yang sesi kedua kami buka termin pada yang sesi kedua ini saya buka
dua penanya ya. Untuk sesi kali ini dua penanya, silahkan untuk dari MTDK di Zoom, Jamaah Zoomia, silahkan. Ya mungkin sambil menunggu, mungkin ada dari yang di PWM yang akan menanyakan. Mas Ikhwan ada? Ada. Ya, Hadir. Mas Ikhwan coba sedikit berbagi. Saya kira memang sangat penting berkaitan ini, mumpung juga ada teman-teman Lazismu daerah. Satu, berkaitan bagaimana langkah strategis kerjasama dai Kopdai Zakat ini bisa ditindaklanjuti di daerah. Yang kedua, mungkin berkaitan langkah-langkah taktis penghimpunan di daerah, yang mungkin itu bisa jadi strategi Lazismu daerah maupun mubalik di daerah, biar bisa meningkatkan penghimpunan di Lazismu. Monggo Mas Ikhwan. Terima kasih Pak Ketua. Habis ini nanti memang forum pleno untuk membahas teknis antara Lazismu dengan MTDK. Nanti di forum yang terakhir nanti, karena ini pemadatan besok itu sudah tidak ada forum ini, penutupan ini langsung. Nanti bisa di sesi terakhir Pak Ketua. Ya, nanti jadi sebelum penutupan itu ada sesi yang akan diisi khusus oleh Pak Ikhwan, Pak. Oke. Jadi insya Allah strategi nanti akan disampaikan pada saat itu. Oke. Baiklah, masih ada yang ingin bertanya? Kalau ada, Pak? Ya, mungkin di... Oke, di Zoom ini ada satu. Ya, silakan Pak. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih waktunya. Kenalkan, saya Amrullah Sucipto dari Majelis Tabligh Banyumas. Ya, silakan. Saya selalu bekerja sama dengan jadi Lazismu Banyumas. Bahkan saya sering ngakali. Saya kebetulan jadi kepala madrasah juga, tapi saya juga sebagai ketua Majelis Tabligh. Misalnya saya punya guru, masukkan SPP itu cuma 30%, gitu ya. Maka saya 30% masuk minta ke Lazismu, gitu ya. Gitu. Dan itu dikasih oleh Direktur Banyumas. Tentunya zakat saya sampaikan ke Banyumas. Misalnya saya butuh 5 juta, zakat saya 1 juta, gitu ya. Saya ngasih zakat ke transfer ke Lazismu Banyumas 1 juta, tapi saya punya proposal 5 juta. Dan alhamdulillah dikasih, gitu ya. Itu kan namanya ngakali, gitu ya. Tapi alhamdulillah disetujui. Itu model saya begitu. Dan alhamdulillah gaji guru-guru saya walaupun kebutuhan walaupun SPP-nya paling 30%, gitu ya, alhamdulillah mereka bisa ya 1 juta lebih lah rata-rata. Ya. Yang pertama itu, jadi cuman memang prosesnya agak lambat, gitu ya. Nah, 30% dari siswa, 30% dari Lazismu. Nah, saya masih butuh lagi 40%. Yang akhirnya saya door to door sendiri ke para orang kaya. Ini saya butuh untuk nalangi guru, itu ya. Nah, kalau dalam dana darurat itu memang proses-prosesnya itu saya untuk ke Lazismu itu agak lama. Jadi harus proposal dulu, kemudian nanti cairnya setelah berapa hari, gitu. Karena uang yang dapat itu dimasukkan dulu ke rekening korannya Lazismu. Itu kan jadi ada prosesnya seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat lambat, gitu ya. Itu dalam kondisi darurat kita sangat kesulitan. Akhirnya kita potong kompas, gitu ya. Yang sebagian dilaporkan ke Lazismu, kemudian yang sebagian langsung ini ya karena kita dalam kondisi darurat.
Ini yang jadi administrasi itu terkadang menghambat, ya. Itu terkadang saya kritik kepada lazisme itu seperti itu. Tapi dalam kondisi normal tidak masalah. Iya, ya, terima Kemudian kasih. yang kedua, Saya Pak Amrullah ini kepala sekolah di mana ya? Madrasah Aliyah Muhammadiyah Purwokerto. Iya, Madrasah Aliyah. Ya. Silakan, Pak. Kemudian yang kedua, dan sekaligus Ketua Masjid Tablik PDM Banyumas. Kemudian yang kedua, zakat, menghitung zakat perdagangan, tijarah ya, atau perniagaan. Itu kalau di dalam dalil kan khud sodakoh, itu ambil sodakohnya. Tapi kalau saya perhatikan itu dari Lazisme Banyumas, kemudian dari Lazisme Pusat, itu kan by program, seperti yang tadi dijelaskan oleh dari pusat itu kan by program, ini punya program ini, baru kemudian ditawarkan kepada para muzaki. Sebetulnya apakah tidak ada kemudian, ayo kamu sebagai muzaki, ini kita dari tim Lazisme akan menghitung ini tijarahnya, harta perniagaannya berapa, yang seharusnya Anda keluarkan itu berapa. Misalnya katakanlah dia punya harta perniagaan 100 juta, maka kemudian langsung saja disebutkan kamu harus membayar 2.500.000. Itu kan dalam bahasa haul dan bahasa, walaupun ya apa namanya, dalam bahasa fikihnya secara umum kan gitu ya. Itu apakah tidak bisa memaksa gitu ya. Memaksa atau ya agak memberi surat, ini Anda punya omset sekian, itu harus berzakat sekian. Itu bisa enggak yang seperti itu? Jadi yang saya lihat itu, ya di Banyumas itu belum gitu ya. Apakah memang standarnya by program, kemudian ditawar-tawarkan dengan brosur dan lain-lain itu, seperti itu, atau memang ada program yang lain. Kemudian yang ketiga, di Banyumas itu kebanyakan kan memang petani ya. Makanya kemarin 4,5 hektar di Karangtawang Wangon itu kan 4,5 hektar dengan pembinaan dari UMP. Tetapi secara umum zakat pertanian itu belum jalan. Secara umum ya, ini kalau katakanlah digarap, katakanlah misalnya masyarakat petani yang ada di Jawa Tengah ini dengan 10% saja misalnya dari zakat pertanian, itu kan potensinya lebih apa yang kita bayangkan. Saya punya bapak itu punya sawah, itu ketika panen dia langsung manggil dari tim zakat itu, sini tempat saya ini ada zakat sekian, itu langsung digotong gitu oleh tim zakat infak dan sedekahnya. Nah, apakah bisa misalnya begitu panen kemudian tim lazis itu datang ke sana sambil menarik zakat dalam bentuk gabah misalnya padi. Itu kan kalau potensi-potensi itu dikerjakan, dilaksanakan, insya Allah potensi zakat pertanian akan lebih bagus. Itu seperti itu. Beberapa hal yang saya tanyakan kepada Lazisme Pak Dodo ini selaku Lazisme Jateng, barangkali ada solusi. Itu yang pertanyaan dari saya dari Banyumas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang terakhir, ini ada pertanyaan dari Ustadz Aris, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tadi saya bisa lihat yang dicapai penerimaan Gak jelas ya. Pencapaian penerimaan dana zakatnya tahun 2020 65 miliar. Kemudian dari situ saya lihat yang di Semarang ini zakatnya baru 333 kayaknya sekali. Terdengar. Enggak jelas, Ustaz. Enggak dengar itu. Oh, ya, bentar. Ya, bisa diperjelas, Ustaz. Enggak. Tes. Bagaimana? Ya, jelas. Ya. Ya, saya ulangi dari penerimaan tahun 2020 tadi saya lihat di di layar tadi 65 miliar. Kemudian saya jadi kurang tahu dari Semarang berapa. Tapi saya lihat di muzakinya itu baru sekitar 333 itu ya. Itu nampaknya masih sangat minimalis.
barangkali nanti bisa dikembangkan lagi karena kebetulan kami dari Semarang ya, kota Semarang ini, kalau 303 putih kan sangat sedikit sekali. Kemudian mengenai dana genceleng tadi itu juga mungkin sangat bagus sekali untuk digalakkan. Termasuk kami sudah mencoba ini kemarin, jadi kami minta 25 dapat dari Lasismu ini genceleng. Sasarannya sebetulnya untuk anak-anak, karena anak-anak kecil itu kan kita sebarkan. Setelah itu kita ambil, ternyata isinya 50 ribuan, ada yang 100 ribu, 50 ribuan itu. Ini orang tua semua kalau isinya cairnya begini gitu kan. Maka sasarannya adalah untuk anak-anak. Barangkali ada kiat-kiat ini untuk mengekstensifikasikan ya, supaya bisa menambah mujaki. Terima kasih. Oke, terima kasih, Ustaz. Nggih, monggo Ustaz Dodo. Nggih. Pertama Ustadz Tarif tadi untuk rinciannya saya tidak hafal ya, kota Semarang berapa, nanti Mas Sehwan di situ biar berbagi data rinciannya. Kemudian tadi berkaitan masukan untuk genceleng, ini juga ada catatan dari Pak Budi Santoso di chat ini tentang ide tadi, genceleng tiap-tiap rumah, tiap-tiap warga Muhammadiyah bagaimana kalau digerakkan oleh para dai. Sehingga setiap misi itu yang menggerakkan itu. Nah, nanti masalah share-nya saya kira bisa dibagi. Ranting berapa, cabang berapa, daerah berapa, sehingga bisa menggerakkan dan menghidupkan semuanya. Nah itu saya kira ide bagus, dan saya lihat di NU Sragen itu sekitar 400 sampai 500 juta setiap bulan dari genceleng itu. Nah itu. Nah kemudian tadi dari Pak Amrullah di Banyumas, alhamdulillah kemarin saya sudah ke sana dan memang manajemen PDM-nya sangat modern dan visioner ketuanya, sehingga apa ya akhirnya menarik semua MLO jadi harus mengikuti gaya pimpinan PDM. Nah tadi saya kira memang yang diterapkan Lasismu kalau pengen subsidi silang harus satu rekening, satu akun di tingkat kabupaten. Jadi memang kita sarankan baik AUM maupun mungkin PCM itu hasil penghimpunan JIS-nya disetorkan ke rekening zakat atau rekening JIS-nya Lasismu kabupaten. Habis itu nanti bisa dicairkan kembali, dan bahkan tadi untuk AUM yang minus atau PCM yang minus bisa disubsidi oleh daerah. Nah itulah pentingnya satu rekening. Kadang saking egonya kita yang kurus ya sendiri, yang gemuk ya sendiri, sehingga tidak terjadi subsidi silang. Kayak Banyumas, kayak tadi diceritakan Pak Amrullah itu subsidi silang. Jadi bukan ngakali, memang strateginya adalah strategi subsidi silang. Nah, mungkin itu dari mana yang 4 juta ngaju hanya bayar zakat 1 juta tapi proposal 5 juta bisa di ACC. Ya tadi mungkin dari AUM yang gemuk atau dari penghimpunan daerah. Nah, tadi berkaitan nggak bisa Lasismu mengancam untuk khud min amwalihim itu. Karena undang-undang kita belum mendukung itu. Di undang-undang tentang zakat itu yang diancam pengelola zakat kalau tidak memiliki SIM atau izin menghimpun dana JIS, atau bahkan salah menggunakan peruntukan dana zakat, ancamannya 5 tahun penjara. Jadi ini juga bagi Lasismu, daerah maupun siapapun, perorangan yang menyalahgunakan dana zakat, ancamannya 500 juta atau kurungan 5 tahun.
Tetapi belum ada ancaman di undang-undang kita. Kalau yang tidak zakat bagaimana? Nah, nggak ada ancamannya. Ancamannya dari Allah. Nah, itu yang kadang tidak menakutkan karena tidak langsung dirasakan. Nah, itu maka perlu edukasi oleh para dai bahwa ancaman dari Allah itulah mestinya lebih menakutkan daripada ancaman dari polisi. Nah, maka ini nanti edukasi itu, maka kita lebih pemerintah itu memberlakukan membayar zakat maupun membayar pajak dihitung sendiri. Jadi tidak dihitungkan kecuali minta dihitungkan, tapi diharapkan menghitung secara mandiri. Apalagi kalau ada panen, lazismu datang langsung, Pak ini langsung dizakati, wah bisa dibawa ke arit, kalungnya arit. Maka kita edukasi kesadaran zakat sehingga orang memang secara sukarela membayarkan jiznya. Nah, masalah potensi di pertanian saya kira memang besar, tapi perlu edukasi karena secara tadi ya petani memang disebutkan langsung 5%, tapi kenapa pegawai tidak disebutkan langsung namanya? Nah, ini yang kadang secara keadilan sosial perlu diedukasi bahwa ya pegawai pun walaupun tidak ada zakat pegawai ya bisa dianalogkan seperti petani yang panennya malah bisa bulanan, sehingga kemudian ada ijtihad tentang zakat profesi. Itu saya kira Pak Amrullah, intinya ya kita melakukan edukasi bertahap pada masyarakat untuk menyadarkan pentingnya bayar ZIS. Yang penting sekarang orang kadang ya apa manfaatnya bagi pembayar ZIS. Itu insya Allah akan menambah motivasi. Nah, terakhir sekali lagi monggo model bagaimana Kopdai kita biar bisa menumbuhkan kesadaran zakat dengan indikator penghimpunannya meningkat dan jumlah muzakinya meningkat. Jadi ini yang penting malah jumlah muzaki. Karena ada umpamanya kayak tadi bisa jadi Semarang zakatnya tinggi tetapi muzakinya hanya 2. Nah, lebih baik muzakinya 100 zakatnya mungkin ya sama dengan orang 2. Karena kesadaran orang berzakat berarti tinggi dibanding tadi hanya 2 orang. Nah, saya kira itu terima kasih sekali dari Majelis MTDK di Jawa Tengah atas kesempatan ini. Mudah-mudahan sinergi ini bisa terus berlanjut dan kita perbaiki terus sehingga berjalan secara lebih bagus, efektif, efisien. Sekian saya kira nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dodo atas pemaparannya atau jihad wal irsadat dan juga advice-advice-nya yang luar biasa untuk peserta workshop pembentukan dai zakat pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ini. Jazakumullah khair, moga-moga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semuanya dan Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya menutup acara diskusi kita pada malam hari ini, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan kepada bapak-bapak, para ustadz dan para kiai. Saya mohon maaf dan selanjutnya saya mohon diri. Terima kasih ala husni hitimam. Terima kasih atas segala perhatian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.